Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fajar Purnama, Emil Muzaki Al-Habibi, kemudian saya sendiri, Ahmad Nurbadir Surur, akan mempresentasikan yaitu pendidikan dan pelatihan. Langsung saja ke slide pertama, pasal 37. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ayat 1. Pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non-gelar. Kemudian pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktek spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Ayat 2. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Kemudian ke pasal 38. Rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas. Dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau diperlukan. Selama peserta pendidikan dan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan atau pelatihan. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapat izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Ayat keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan dan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dari etik. Pasal ke-319 keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Pasal ke-40 informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent kecuali jika yang pertama, pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan kelembagaan atau organisasi secara rutin, misal syarat untuk kenaikan jabatan. Pasal 41, pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan.
baik dari kesertaan dan atau penarikan diri, pengunduran dari keikutsertaan. Ayat 2, psikolog Darva atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program dilakukan baik secara lisan atau tertulis yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diperlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan dan atau kemampuan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Ayat 3. Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Pasal 42, kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang diisyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang diisyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Pasal 43, penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Ayat 2, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pasal 44, keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Ayat 2, bila hal di atas tidak dihindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif semua pihak yang terlibat. Mohon maaf apabila mungkin itu presentasi dari kelompok 3. Jika ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.